Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nuril mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dunia adalah kehidupan sementara. Kita hidup tidak lama di dunia ini. Kita diberikan sebuah ultimatum dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'maru ummati bainas sittina ila sab'in. Umur umatku itu ada di antara 60-70 tahun. Kita hidup di akhir zaman, umur kita hanya 60-70 tahun. Bahkan di umur kita 30 tahun, 20 tahun, 40 tahun, mungkin kita masih sehat. Setiap saat kita masuk di diskotik. Tapi kalau umur kita sudah mencapai 50 tahun, palingan cari apotik. Artinya apa? Hidup kita ini tidak lama, sebentar saja. Maka jangan sampai sisa umur yang Allah pinjamkan kepada kita sia-siakan tanpa beramal soleh, terutama pada bulan suci Ramadan saat ini. Karena bulan Ramadan adalah tempat yang terbaik untuk memperbanyak amal soleh. Kenapa? Karena yudha'ifum mudha'afah. Allah memberikan pahala yang berlipat-lipat ganda terhadap setiap amal perbuatan yang kita lakukan. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan di dalam surah Al-As, wal 'asri, demi masa. Al-As, menurut para ulama mufassirin, para pakar ahli tafsir mengatakan, apa yang dimaksud dari Al-Asr, mulai dari diciptakannya bumi sampai kiamatnya dunia, itu yang disebut dengan Al-Asr, masa. Allah bersumpah, wal 'asri, demi masa. Apa kata Allah? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia rugi. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kita adalah makhluk yang rugi. Kenapa? Karena setiap manusia tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini. Kita menjadi pejabat, kita adalah makhluk yang rugi. Kita menjadi petani, kita adalah makhluk yang rugi. Kita setinggi apapun jabatan, semua kita adalah makhluk yang rugi. Apa kata Allah? Illa, kecuali. Siapa manusia yang tidak rugi kata Allah? Yang pertama, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. To angkai tepe na punai rilalena atinna. Jadi to angkai tepe rilalena atinna itu akan menjadi kebahagiaan. Itu akan menjadi misciswar dan sumber ketenangan. Kenapa? Karena hanya dengan iman kita mampu membatasi diri kita dari setiap perilaku-perilaku yang menyebabkan kita binasa, menyebabkan kita hina karena godaan hawa nafsu. Iman akan menjadi pusat kontrol dan rem dalam setiap perjalanan hidup kita. Apa itu iman? Agaya setepe. Maka itu pandritata na puada lila na tokeng ati na figau lan roate. Iya na royaseng tepe na figau lan roale. Ya pemirsa Sutra Channel. Jadi nareko angke na tokeng ati tasidia jama-jama madeceng. Musti na ciri ada madeceng, na ciri pangkau ke madeceng, ia na tu ya setepe. Dia ko angka tau macam ipawi pongan Allah Ta'ala, macam ipawi decenge, na ekia de na pegau i decenge, tani apa tepe. Karena kesempurnaan iman, menurut para ulama adalah diucapkan oleh lidah, dibenarkan oleh hati, dilaksanakan oleh anggota badan kita. Kalau kita mampu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, maka kita buktikan tidak menduakan Allah, tidak meminta pertolongan kecuali kepada Allah, tidak datang menyembah kepada hal-hal yang tidak bisa memberikan mudarat, memberikan manfaat dan mudarat. Kita tidak datang ke kuburan hanya karena sakit, dianggap neneknya yang sudah meninggal dunia memberikan sakit. Maka dari itu satukan akidah dan tauhid kita, la ilaha illallah. Dek gaga puan mappa tua, dek gaga puan mappa mate, dek gaga mak bere dalle, dek gaga mak bere lasa, dek gaga mak papaja lasa, illallah, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua orang yang sakit, satu sakitnya sama dengan sakit dengan orang yang kedua. Apa sakitnya? Sakitnya sama, parah. Dokternya sama, rumah sakitnya sama, tapi kadang satu yang sembuh, satu yang meninggal. Karena Allah yang menyembuhkan, Allah yang mematikan. Tuh kiri lebok nalino pak, harus memperbaiki akidah dan keimanan kita. Kemudian yang kedua, wa amilus shalihat. To angkai pegau maiga amal amadece.
senantiasa menebar kebaikan. Mapedece ngilori padan narupa tahu, mapedece lori alam. Dan saya sangat merasa prihatin ketika ada orang menggunakan mobil mewah, di belakang tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kaligrafi tauhid. Kemudian terbuka kacanya membuang sampah sembarang di jalan. Itu kan merusak alam. Maka dari itu, ciri orang beriman senantiasa menebar kebaikan dan kemanfaatan. Dina kasola-sola rilebuk nalina. Pemirsa Sutra Channel dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, watawasaw bil haq, senantiasa saling mengingatkan kepada kebaikan. Si paringgarangi kiri decengi. Sebagaimana motto orang Bugis mengatakan, Rabba si patokong, malilu si pakainga, mali si parape. Jadi kita saling tolong menolong dalam kebaikan. Jangan sampai angka rilalena atita namu menreki macilake tawe, menreki masolang tawe. Itu bukan ciri orang yang beruntung, bukan ciri orang yang beriman. Karena ciri orang yang beriman itu apabila dirinya terangkat, mereka senantiasa juga mengikutkan kemanfaatan terhadap orang yang ada di sekitarnya. Itulah orang yang beruntung. Kemudian watawasaw bis sabr, senantiasa bersabar. Hidup ini tidak ada orang bahagia terus dan tidak ada orang yang susah terus. Sebaik apapun seseorang pasti pernah senang, pernah susah. Dan sejelek apapun orang pasti pernah senang, pernah susah. Maka Nabi ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Muhammad, di mana letaknya bahagia selamanya?" Nabi mengatakan, "Al-mautu raha." Mati dulu, maka Anda akan menemukan selamanya. Kalau Anda baik, selamanya bahagia. Anda tidak baik, maka selamanya Anda akan susah. Lalu di mana di dunia ini kebahagiaan? Nabi katakan, dunia ini ad-dunya jihad. Dunia itu tempatnya berjuang, bercapek-capek, bersusah-susah. Kenapa? Dunia ini tidak ada tempat bahagia selamanya. Dan di dunia ini tidak ada tempat susah selamanya. Karena dunia itu inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Di balik kesenangan ada kesusahan, di balik kesusahan ada kesenangan. Maka dari itu, bagaimana kita menjadi orang yang selamat dan bahagia? Tidak ada jalannya kecuali kita harus menjadi orang yang senantiasa bersabar. Karena hanya dengan sabar, innallaha ma'as sabirin. Kita akan bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang-orang yang beruntung, terutama di bulan suci Ramadan ini kita tergolong orang yang mendapatkan keberuntungan di dunia dan insya Allah sa'ada fil akhirah, keberuntungan dan kebahagiaan di akhirat. Saya Asmar Lambo mohon maaf. Billahi taufiq was sa'ada. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilis salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.